Kurir itu sedang memarahi pelanggannya. Setelah itu dia merasa dingin di tengkuknya. Pria itu sangat ketakutan. Tapi dia juga seperti pasrah di malam itu. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk berlari. Dia merasa harus menempelkan roket ke bagian belakang kendaraannya. Padahal dia sudah menempuh kecepatan yang tinggi. Namun singa itu juga masih bisa mengejarnya. Pria itu segera menuju ke tempat parkir. Melihat singa itu hendak menyusulnya. Pria yang panik itu terjatuh hingga masuk ke kanal. Saat dia muncul ke permukaan, dia tidak melihat singa itu. Tapi begitu dia ingin naik ke atas, dia langsung serang oleh singa itu. Keesokan harinya, petugas kebersihan baru saja tiba. Mereka melihat sampah yang berserakan di pinggir jalan, dan segera membersihkannya. Dia mengira itu adalah penyebab dari seekor kucing dan anjing. Kemudian anak itu sedang bersemangat. Saat dia meluncur ke bawah, dia sangat ketakutan dan pucat. Adiknya ingin cepat turun untuk mencari kakaknya. Dia juga segera meluncur ke bawah. Saat sampai di bawah, gadis itu ketakutan dan bergegas untuk merangkak masuk. Tubuh singa terlalu besar untuk masuk ke dalam. Gadis itu sudah berusaha untuk sampai ke atas. Namun dia terpeleset ke bawah. Sang ibu yang khawatir bertanya pada gadis itu kemana kakaknya pergi. Dan mereka berdua hanya menemukan deretan jejak darah. Kemudian singa itu naik ke bas untuk mencari makan. Semua orang di dalam bas sangat ketakutan hingga bergegas untuk kabur. Saat ini seorang pemuda ingin mencoba menghentikan singa itu. Hasilnya malah dia yang menjadi makanan pembuka untuknya. Hal ini dilihat oleh mereka yang sedang menunggu bas. Mobilnya telah hilang kendali dan menabrak bangunan itu. Setelah itu banyak darah bercucuran di bas itu. Pemerintah telah melihat banyak pembunuhan brutal telah muncul. Akhirnya pemerintah menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka segera mengundang seorang pemburu satwa liar. Pemburu itu bernama David. Mereka memerintahkan David untuk menangkap singa itu dalam waktu sesingkat mungkin. Lalu David segera pergi ke taman tempat singa bersembunyi. Tapi hal yang tidak terduga telah terjadi. Saat itu David sedang memasang jebakan. Dia menggantungkan seekor rusa di atas. Tapi dia tidak ingin memakannya. Dia segera memasang jebakan lagi untuk menangkap singa itu. Karena di kota tiba-tiba muncul seekor singa pemakan manusia. David menempatkan pengeras suara di tengah jebakan. Kemudian duduk diam dan menunggu singa itu masuk perangkapnya. Di sisi lain, pemerintah sedang dikepung oleh wartawan. Pemerintah juga terus menjelaskan bahwa pemburunya sangat profesional. Tapi pemburu itu sedang duduk dan menunggu. Singa itu belum muncul, dan tiba-tiba dia mendengar suara. David segera bersiap untuk menembak. Dia memperhatikan sekitarnya untuk waktu yang lama. Ternyata itu adalah anaknya yang telah mengikuti David. Saat itu mereka berkelahi. Lalu mereka mendengar suara lagi. David segera bersembunyi di tempatnya. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Anak itu mendengar suara teriakan. Dia menjadi panik, lalu kakinya terkena jebakan dari ayahnya. Dan pada akhirnya kedua orang itu menjadi makanan seekor singa. Semua orang juga menyadari bahwa singa ini jelas tidak normal. Sekarang keadaan menjadi sulit. Setelah merenungkannya, Departemen Kepolisian memutuskan untuk mengundang seorang pemburu legenda. Dan memberi singa itu pelajaran. Pemburu itu bernama Jack. Tapi saat ketua melihatnya, dia juga mendengar tentang kakinya yang hilang. Namun masalahnya adalah ketua hanya bisa membiarkan Jack mencobanya. Dan dengan cepat Jack tiba di taman menggunakan kursi rodanya. Dia hanya sekedar mengamati melalui pengeras suara. Hal ini mungkin untuk menunjukkan kesalahan pemburu yang sebelumnya. Setelah mendengar itu, ketua harus memandangnya berbeda. Pada saat yang sama, pengepungan singa itu mendapat perhatian tinggi dari banyak orang. Beberapa pemuda tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mereka dengan bergiliran membentuk kelompok. Dan berharap untuk bisa berpartisipasi dalam langkah ini. Saat menjelang sore, pengepungan secara resmi dimulai. Tim menyerang hutan terlebih dulu. Karena lawan kali ini bukanlah hal yang mudah untuk dikalahkan. Jadi mereka bertindak sangat berhati-hati. Dengan cepat pasukan menemukan banyak ayam mentah yang ditusuk. Mungkin itu adalah jebakan orang lain yang sudah terpasang. Saat ini di dalam hutan, ada pergerakan yang ternyata itu adalah sekelompok pemuda. Kedua kelompok ini pergi untuk menangkap singa. Dan polisi akhirnya memilih Jack untuk memburunya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Jack tidak seperti pemburu yang sebelumnya. Saat dia memasuki hutan, dia merasakan bahaya di belakangnya yang ternyata itu adalah seekor singa. Dia segera berbalik dan menembaknya sehingga membuat singa itu kabur. Dia menggunakan kursi roda itu untuk mengejarnya. Singa itu seperti belum pernah bertemu dengan manusia yang berani seperti Jack. Dalam waktu yang singkat,
Jack menambah kecepatan kursi rodanya, dan terus menembak ke arah singa itu. Singa itu terpaksa merubah strateginya. Dia segera melompat ke semak-semak dan kemudian Jack kehilangan jejaknya. Saat ini Jack tidak tahu di mana singa itu berada. Dia segera menggunakan walkie-talkie untuk menjelaskan situasinya. Setelah memutuskan untuk melanjutkan perburuan, wanita itu telah mengetahui situasi Jack sekarang. Ternyata Jack adalah mantan kekasih dari wanita itu. Wanita itu bernama Lizzie. Saat ini Jack sampai di depan sebuah pagar. Lalu dia masuk melewati pagar itu. Dia sangat berhati-hati dalam berburu. Saat dia bergerak maju, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan Lizzie. Setelah keduanya memasuki sebuah gedung, mereka melihat staf pengadilan sudah mati. Namun saat dia menyentuh darah di tangan orang itu, singa itu tiba-tiba muncul. Lizzie segera mengambil pistol dan menembak terus-menerus ke arahnya. Tapi itu hanya membuatnya marah. Dia bergegas bersembunyi di bawah sofa. Singa itu langsung mengejarnya. Saat ini Jack sudah terbangun lagi. Dia segera mengambil senjatanya dan menembak singa itu. Setelah tertembak, singa itu berbalik untuk mengejar Jack. Jack segera melarikan diri. Dia mengiring singa itu ke teater. Lalu dia kabur keluar pintu. Dia ingin menembak singa itu tapi dia menunggu lama dan mencoba untuk memeriksanya. Singa itu kembali ke lobi. Lizzie segera bersembunyi di ruangan untuk sementara. Singa itu tidak tahu cara membuka pintu, lalu pergi memutar untuk mencarinya. Kemudian Jack sedang melakukan sesuatu lalu merasakan gerakan di belakangnya. Saat dia berbalik untuk melihatnya, benar saja, singa itu datang dan ingin mengambil nyawanya. Kaki Jack terjebak sehingga membuatnya bergelantungan di atas. Singa itu membuatnya jatuh ke lantai. Tapi sekarang singa itu tidak terlihat. Sepertinya singa itu memberinya kesempatan untuk beristirahat. Saat ini Jack sedang menahan rasa sakit. Dia kesulitan untuk merangkak ke dalam ruangan, lalu memutuskan beristirahat sejenak. Karena Lizzie tidak bersembunyi dengan baik, dia terjatuh tepat di hadapan Jack. Namun kedua orang itu menjadi berdampingan. Hal itu malah membuat mereka menjadi lebih berbahaya. Karena bau darah itu akan menuntun singa itu pada mereka. Singa mulai mendobrak pintu. Lizzie segera bersembunyi di dalam ruangan. Singa itu juga langsung menyerbu masuk, lalu mencium aromanya dan masuk ke ruangan itu. Lizzie langsung memakai topeng dan menutup pintu utama. Lalu dia menyemburkan gas beracun ke arah singa. Karena di bawah pengaruh gas beracun, singa itu dengan cepat tidak sadarkan diri. Tapi Lizzie ingin melarikan diri. Pintunya tidak bisa dibuka. Masker gasnya pun rusak. Melihat Lizzie akan kehilangan nyawanya, dan tiba-tiba kekasih dari Lizzie muncul. Ternyata dia mengkhawatirkan keadaan Lizzie. Maka dia datang mencarinya. Di bawah bantuan dari kekasihnya, akhirnya dia berhasil menyelamatkannya. Tapi singa itu juga segera berlari keluar, dan hendak membunuh pria itu. Lizzie sudah tidak tahan lagi. Dia mengambil batang logam sekitar setengah meter, dan langsung menusukkannya ke kepala singa. Singa ini tidak memperhatikan Lizzie, dan singa itu mati di tangan seorang wanita. Lalu mereka segera pergi untuk melihat kondisi Jack. Jack telah meninggal karena kehilangan terlalu banyak darah. Cinta yang mendalam antara dua orang itu akhirnya berakhir. Tapi ceritanya belum selesai. Ketika Lizzie membawa tubuh Jack kembali, singa pembunuh itu kembali untuk balas dendam. Lizzie segera lari ke pintu belakang, kemudian mengendarai mobil di belakang mereka. Dia langsung menabrak mobil di depannya. Meski singa mencoba menyerangnya, tapi akhirnya singa itu tertabrak kereta tepat waktu. Dua monster itu seharusnya tidak muncul di perkotaan. Akhirnya dia berhasil membayarkan nyawa yang telah direnggut oleh singa itu. Jack telah mengorbankan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, kehidupan semua orang akan berada dalam kedamaian. Mereka berdua menjadi hidup bahagia selamanya. Film ini berjudul Prey tahun 2016. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.